anak-anak sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Ya, pasti sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Aldibaran hadir, Andin hadir, Elsa hadir, Nino hadir juga, Raihan hadir, Roy hadir, Kiki hadir, Vena Melinda, oh izin ya, baik, Wizi izin juga, baik, Jiva hadir, oke, jadi untuk hari ini ada yang izin 2 ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah adik-adik semuanya masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara, ya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai tentang keterampilan membaca, ya. Bisa diulangi, keterampilan membaca. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang keterampilan membaca. Baik, kita akan belajar dulu. Apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca ini? Yang bagaimana, Bu, keterampilan membaca? Gitu ya. Baik, Ibu akan menerangkan yang dimaksud dengan keterampilan membaca ini ialah yang dimaksud dengan keterampilan membaca ini ialah yang mana seseorang itu mempunyai keterampilan membaca dan mampu menguasai, ya, di garis bawahi, mampu menguasai lambang-lambang tertulis dengan benar. Artinya seorang pembaca itu dapat memahami gitu lambang tertulis. Misalkan di saat dia membaca ada sebuah lambang titik, ya. Saat kita membaca kalau ada tanda baca titik, otomatis kita akan berhenti sejenak atau lebih lama dari tanda koma, ya. Jadi bagaimana kalau ada tanda tanya? Jadi kalau ada tanda tanya berarti pelafalan kita juga dalam membaca itu otomatis berbeda dari biasanya. Misalkan contoh dari kalimat tanya yang mempunyai lambang tanda tanya tadi, apa? Kan apa itu merupakan kalimat tanya, ya. Apa yang kamu lakukan di sana, Rindi? Apa yang kamu lakukan di sana, Rindi? Di belakang kalimat ada sebuah nada yang agak berbeda kan, Nindi, kan gitu. Jadi berbeda lagi dengan yang mempunyai lambang atau tanda baca tanda seru, ya. Tanda seru itu berarti sebuah kalimat perintah. Jadi kita harus membacanya seperti perintah. Nah, yang termasuk dalam kalimat perintah, misalkan ini, siapa tadi? Baik, kita misalkan itu Andin, ya, Andin. Andin, cepat kemari bawakan sapu, ya, gitu. Andin, cepat kemari bawakan sapu. Bawakan sapu.
Jadi di belakangnya itu ada penekanan yang artinya perintah. Jadi di saat kita membaca dan terdapat lambang-lambang atau tanda baca, kita harus membaca sesuai dengan lambang tersebut, ya. Sesuai dengan lambang tersebut. Jika ada lambangnya itu tanda tanya atau tanda baca tanya, koma, tanda seru, dan lain sebagainya, maka pelafalan kita akan sesuai atau bisa sesuai dengan tanda-tanda yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kemampuan membaca. Dia itu sudah mampu untuk membaca gitu. Membaca kalimat-kalimat yang memiliki, yang mana di dalamnya itu sudah ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dan bahasa tulisan, ya. Oke, yang selanjutnya, Kak, di saat kita membaca, apa itu hanya sekedar untuk membaca? Itu ya kan? Tidak ya adik-adik. Kita membaca itu mempunyai banyak sekali tujuannya, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita, ya. Jadi, yang pertama tujuannya atau manfaat dari membaca ini yaitu ada kesenangan. Yang mana misalkan anak-anak kami semuanya di saat dia membaca itu bisa membuat dia itu jadi nyaman, jadi senang, lebih baik gitu. Dan ada juga tujuannya itu yaitu adalah menyempurnakan membaca nyaring. Nah, yang dimaksud dengan menyempurnakan membaca nyaring ini ialah kayak berlatih dalam membaca secaranya atau kuat misalkan. Jadi apabila kita membaca dengan mengeluarkan suara-suara, otomatis saat kita membaca terus-menerus itu akan melatih cara kita untuk membaca lebih nyaring. Misalkan seperti yang Ibu lakukan, ya. Berbicara seperti ini dapat atau bisa dilakukan, dilatih di saat kita membaca sesuatu bacaan dengan lafal yang lebih nyaring gitu, ya. Oke, selanjutnya ialah memperoleh informasi, ya. Memperoleh informasi. Oke, Kak, memperoleh informasi itu contohnya seperti apa, ya? Contohnya ya anak-anak kami semuanya, yaitu pada saat anak-anak kami membaca misalkan koran. Nah, di sana kan ada berita gitu. Nah, itu merupakan sebuah informasi yang mana bisa kita ketahui dengan cara membaca gitu, ya. Dengan cara membaca. Dan selanjutnya ialah di mana membaca ini juga memiliki manfaat yang paling penting, ya. Manfaat yang paling penting. Sangat banyak sekali manfaat yang paling penting yang diperoleh dari membaca ini ialah memperoleh pengetahuan dan wawasan. Karena dimulai dengan membaca akan dapat memudahkan anak didik kami atau kita semua untuk menjalani tuntutan kehidupan kita ini, ya. Tuntutan dari kehidupan kita ini, yang mana kan kita biasanya kalau mau kemana-mana itu sekarang harus membaca sesuatu, ya. Misalkan membaca kita pas ada di sebuah tempat, kita tidak tahu kita di mana, tapi karena ada tulisan misalkan ke tempat ini harus naik mobil yang seperti ini misalkan, kan dengan kita membaca otomatis kita akan mengetahui bahwa ke tempat tujuan kita itu adalah naik mobil yang seperti ini. Gitu ya adik-adik. Baik, anak-anak kami semua, yang selanjutnya ialah jenis-jenis dari membaca, ya. Jenis-jenis dari membaca. Karena kita ini adalah kelas tinggi, maka jenis membacanya itu ada yang pertama adalah membaca pemahaman, ya. Yang pertama adalah membaca
pemahaman. Sebelumnya apa itu membaca pemahaman? Ya, membaca pemahaman. Yang dimaksud dengan membaca pemahaman ini di mana ya? Di mana membaca itu dengan tujuan untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Nah, misalkan nih, anak-anak kami membaca sebuah koran. Nah, ada berita ya. Ada berita sebuah misalkan anak yang berprestasi karena pandai atau ahli dalam berenang, misalkan kayak gitu. Jadi adik-adik kami atau anak-anak kami mampu untuk memahami bahwa prestasi dari dia itu merupakan karena dia ahli dalam berenang, bukan prestasi karena pendidikan atau yang lainnya, tetapi berenang atau di bidang olahraga ya, di bidang olahraga. Di sanalah yang dimaksud dengan jenis membaca pemahaman. Kita memahami isi dari berita tersebut. Bagaimana kita mengetahui inti dari berita tersebut tanpa mengetahui inti dari berita tersebut. Oke? Yang selanjutnya ialah membaca layap ya. Jenis membaca layap. Oke. Anak-anak kami semua apa pernah dengar yang jenis membaca layap? Ya, membaca layap. Atau membaca layap ini sama dengan yang biasa kita dengar membaca sekilas ya. Membaca sekilas. Kan kita kadang-kadang kalau adik-adik kami pergi atau anak kami pergi ke toko buku, kan kita melihat sesuatu buku yang lebih tertarik dengan kita itu kan kita nggak harus membaca semuanya, tapi kadang kita membaca sekilas judul dari buku tersebut kan gitu. Jadi ada judul-judul yang memang membuat kita tertarik dengan membaca sekilas, ada yang tidak. Jadi kita membacanya itu dengan sekilas, yang mana yang bisa membuat kita tertarik untuk membeli buku tersebut gitu. Jadi membaca layap ini adalah membuat mata kita itu bergerak lebih cepat kan ya. Dalam membaca layap ini tentu saja membuat mata kita itu bergerak cepat. Bagaimana kita membacanya itu tidak harus seluruhnya atau langsung membaca dengan lambat, tidak ya. Membaca dengan cepat, dan dengan cepat juga kita mengetahui bagian dalam suatu bacaan tersebut ya. Oke, yang selanjutnya ialah membaca intensif. Oke, apa yang dimaksud dengan membaca intensif ini, Kak? Ya, yang dimaksud dengan membaca intensif ini ya, yang dimaksud dengan membaca intensif ini adalah proses membacanya itu dilakukan secara seksama ya, seksama, cermat dan teliti. Misalkan saat adik-adik semuanya membaca sebuah peraturan kan, peraturan yang berlaku di sekolah ya, peraturan yang berlaku di sekolah. Kalau kita atau adik-adik tidak membaca keseluruhannya dengan teliti, dengan cermat, pasti tidak mengetahui apa sebenarnya isi dari peraturan tersebut kan gitu, dan tidak memahami isi dari peraturan tersebut. Maka dengan itu, inilah yang dimaksud dengan jenis dari membaca intensif, di mana kita itu membaca lebih teliti, lebih cermat, seksama gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ialah jenis membaca nyaring ya. Jenis membaca nyaring. Dari kata-katanya udah pasti kita tahu nyaring, yaitu suaranya itu lebih keras ya. Jenis membaca nyaring ini ialah kegiatan membaca yang dilakukan ya, kegiatan membaca yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan menyimak. Untuk meningkatkan kemampuan dan menyimak ya. Oke, yang selanjutnya ialah
membaca dalam hati. Sama seperti adik-adik semua, kadang-kadang kita di kelas itu mau membaca dalam hati atau tanpa suara kan? Tanpa suara, misalkan saat adik-adik membacakan sebuah cerita rakyat gitu. Jadi di dalam kelas itu apabila semuanya mengeluarkan suara, maka ruang kelas itu akan menjadi tidak kondusif. Jadi di sanalah dianjurkan dengan jenis membaca dalam hati ya. Meskipun membaca dalam hati tapi tetap paham dengan isi dari bacaan tersebut. Oke. Nah, apa dari tujuan membaca dalam hati ini, Kak? Tujuan membaca dalam hati ini ialah yang mana mampu melatih adik-adik semua untuk memusatkan perhatian dan pemikiran terhadap suatu soal atau suatu bacaan, serta melatih adik-adik semua untuk mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibaca ya. Mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibaca oleh adik-adik semua di saat membaca dalam hati. Oke, baik. Apakah adik-adik semua telah mengetahui atau apakah adik-adik semua telah paham dengan keterampilan membaca ini? Ya, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan membaca ini adalah kemampuan untuk mengenali. Ya, adik-adik semua, kemampuan kita itu untuk mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan ya, dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Dan seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa keterampilan membaca ini memiliki tujuan-tujuan tertentu, yang mana ada tujuannya itu untuk menghibur, dan yang paling penting adalah tujuan dari membaca ini untuk meningkatkan kemampuan kita atau menambah pengetahuan kita dan wawasan kita itu ya. Yang barusan kita bahas yaitu adalah jenis dari membaca. Apa tadi jenis dari membaca? Masih ada yang ingat? Ya, jenis membaca itu ada yaitu membaca pemahaman, yang mana tadi dimana kita membaca untuk memahami isi dari bacaan tersebut, ya kan? Oke, yang selanjutnya ialah membaca layap. Apa itu tadi membaca layap? Membaca layap itu ialah membaca sekilas ya. Ingat, sekilas. Membaca layap itu sama dengan membaca sekilas. Dan selanjutnya ialah membaca intensif. Membaca intensif ini yang mana kita membaca dengan teliti gitu ya. Teliti, di mana kita itu membaca dengan teliti, cermat gitu. Oke, yang selanjutnya adalah membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini adalah membaca dengan mengeluarkan suara yang keras. Sedangkan membaca dalam hati ialah di mana kita membaca tidak mengeluarkan suara, namun kita berbicara di dalam hati. Oke, sarannya untuk adik-adik kami semuanya, semoga dengan video pembelajaran ini atau semoga dengan pembelajaran ini adik-adik semuanya semakin paham apa itu sebenarnya fungsi dari berbicara, tujuan dari berbicara, dan manfaat-manfaat berbicara ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat untuk adik-adik kami semuanya tetap belajar dan
minggu depan kita kembali lagi seperti biasanya, kita belajar seperti biasanya. Semoga adik-adik semuanya tetap sehat dan semangat dalam belajarnya ya. Oke, terima kasih.